Kantor Kemenkumham Kalimantan Selatan membagikan sertifikat kekayaan intelektual pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta beberapa kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan di gelaran Mobile Intellectual Property Clinic Kalimantan Selatan tahun 2023 di Kalamus Ballroom Hotel Ratan Inn Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 13 Juni 2023. Kantor Kemenkumham Kalimantan Selatan membagikan sertifikat kekayaan intelektual pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta beberapa kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan di gelaran Mobile Intellectual Property Clinic Kalimantan Selatan tahun 2023 di Kalamus Ballroom Hotel Ratan Inn Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 13 Juni 2023. Salah satunya yang mendapatkan sertifikat dalam kegiatan yang dihadiri staf ahli bidang ekonomi Kemenkumham, Luki Agung Binarto, Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur, Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Joni Riyadi, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinasta jajaran Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan, beserta stakeholder terkait lainnya. Ini adalah Banjarmasin, yaitu sertifikat surat pencatatan ciptaan aplikasi Banjarmasin Pintar untuk pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV memedahkan sangat bersyukur aplikasi Banjarmasin Pintar untuk Smart City Banjarmasin yang sudah di-launching pada 23 Juni 2022 lalu telah diakui sebagai kekayaan intelektual sehingga aplikasi ini akan menjadi milik pemerintah kota selawas 50 tahun. Ibnu Sina pun menyatakan terima kasihnya kepada Kemenkumham karena terus memberikan edukasi kepada pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hak cipta kepada warga agar kekayaan intelektual kada diambil oleh negara lain tapi tercatat sebagai kekayaan Banua. Salah satunya kekayaan intelektual untuk kain sasirangan yang sertifikatnya diterima Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur. Sehingga kain sasirangan, ujar Ibnu Sina, sudah sah menjadi indikasi geografis Kalimantan Selatan yang harus dijaga wan dilindungi. Pakai itu misalnya produk-produk berupa kain produk urun bisa dicatatkan. Kemudian juga misalnya untuk produk kekayaan alam ya, misalnya kayak bahan-bahan herbal gitu bisa juga dicatatkan. Jadi saya kira ini menjadi penting juga untuk menjadi perhatian karena memang selama ini kita kurang perhatian, tiba-tiba ini jadi milik orang lain gitu ya, itu yang paling penting yang perlu kita sosialisasikan kepada para pelaku usaha termasuk juga seniman, budayawan ya, sampai kita madihin diambil orang ya, jangan sampai kita misalnya musik pantik itu diambil orang, maka itu perlu dicatat. Termasuk juga tradisi kuliner kita, misalnya kayak kemarin kita sudah perjuangkan nasi astakona sebagai kekayaan kuliner khas Banjarmasin. Itu bisa juga. Itu lama Pak mengurus siapa? Sudah pernah kita urus dan ini untuk yang hakinya sedang dibantu juga oleh. Pak, ya? Yang hari ini tadi Pak ciptaan apa Pak? Aplikasi Banjarmasin Pintar. Oh, didaftarkan Pak ya? Ya, itu aplikasi super app untuk Smart City Banjarmasin dan itu sudah kita launching setahun yang lalu. 23 Juni 2022, alhamdulillah baru hari ini diakui sebagai kekayaan intelektual dan patennya sudah milik pemerintah kota. Jadi yang lain tidak boleh pakai. Kalau mau pakai harus bayar royalti kayak gitu. Ibnu Sina menambahkan, banyak lagi hasil karya warga di Kota Seribu Sungai ini yang akan didaftarkan supaya nantinya memiliki sertifikat kekayaan intelektual yang hasil karyanya kadang kala diakui oleh orang lain.